Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas TKJ 2. Saya ingin remedial yang berjudul tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi sampai Indonesia diakui kedaulatan NKRI. Berikut adalah garis waktu pertempuran di Maja Perundingan hingga pengakuan kedaulatan penuh. 1. Perjanjian Linggarjati 10-15 November 1946. Ini adalah langkah awal Indonesia mencari pengakuan internasional lewat jalur diplomasi. 1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. 2. Hasil utama, Belanda hanya mengakui wilayah RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua belah pihak juga sepakat membentuk negara Indonesia Serikat, RIS. 3. Dampaknya, meski wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, perjanjian ini memberi waktu bagi RI untuk menata pemerintahan dan mendapat simpati internasional. Sayangnya, Belanda melanggar perjanjian ini dengan meluncurkan agresi militer Belanda I pada Juli 1947. 2. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Akibat agresi militer, 1. Dewan Keamanan PBB turun tangan dan membentuk TKN Komisi Tiga Negara untuk memedialisasi Indonesia dan Belanda. Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. 1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Hasil utama, wilayah RI semakin dipersempit hanya mencakup Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. TNI harus menggosongkan wilayah-wilayah yang diklaim Belanda. Peristiwa hijrah TNI. Dampaknya, perjanjian ini sangat merugikan Indonesia dan memicu emosi tidak percaya terhadap pemerintah. Lagi-lagi Belanda melanggarnya dengan melakukan agresi militer Belanda II pada Desember 1948, menyerang Yogyakarta dan menawan para pemimpin RI Soekarno-Hatta. 3. Perjanjian Roem-Royen 14 April sampai 7 Mei 1949. Agresi militer II justru menjadi senjata makan tuan bagi Belanda. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat, mengancam keras Belanda dan mengancam akan menghentikan bantuan dana Marshall Plan (PBB). Kemudian mendesak diadakannya perundingan kembali. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum. Hasil utama, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan perang gerilya, pembebasan tawanan politik, dan kesepakatan untuk segera menggelar konferensi Meja Bundar (KBM). 4. Konferensi Meja Bundar atau KBM 23 Agustus sampai 2 November 1949. Inilah puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia yang diadakan di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs Muhammad Hatta. Hasil utama, Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat paling lambat akhir Desember 1949. Masih Irian Barat ditunda menyelesaikan selama 1 tahun. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda. Puncak pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Pada tanggal 27 Desember 1049 dilakukan upacara pendatangan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di 2 tempat. 1. Di Istana Paleis op de Dam, Amsterdam. Ratu Juliana, Perdana Menteri William Dees, dan Menteri Seberang Lautan Session menandatangani naskah penyerahan kedaulatan kepada Drs Muhammad Hatta sebagai wakil RIS. 2. Di Istana Merdeka, Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono, 11 wakil Indonesia, dan A.H.J. Lounik, wakil tinggi mahkota Belanda, menandatangani naskah serupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.